Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah perkembangan besar di Timur Tengah yang membuat banyak analis geopolitik mulai melihat arah konflik ini dengan cara yang berbeda. Ketika Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel, banyak yang mengira perang ini akan berubah menjadi konflik panjang yang seimbang. Serangan dibalas serangan, lalu kedua pihak terjebak dalam perang yang berlarut-larut seperti banyak konflik sebelumnya di kawasan itu. Namun yang terjadi justru berbeda. Israel bersama Amerika Serikat merespon dengan operasi militer yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Ribuan fasilitas militer Iran menjadi sasaran serangan. Bahkan laporan militer menyebut jumlah target yang dihantam telah melampaui 5.000 lokasi. Ini bukan sekedar balasan, yang sedang terjadi adalah upaya untuk melemahkan kemampuan militer Iran sebelum konflik berkembang menjadi perang regional yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang, apakah operasi ini benar-benar berhasil mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah? Atau justru ini baru awal dari babak konflik yang lebih luas dan lebih berbahaya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Ketika Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel, banyak orang mengira konflik ini akan berubah menjadi perang yang panjang dan seimbang. Serangan dibalas dengan serangan, lalu kedua pihak terjebak dalam pola saling menghantam yang tidak pernah benar-benar menentukan hasil akhir. Gambaran seperti itu pernah terjadi dalam banyak konflik di Timur Tengah sebelumnya. Namun pada awal Maret 2026, arah yang muncul justru berbeda dari perkiraan tersebut. Perang mulai memasuki fase baru pada 28 Februari 2026. Pada hari itu, serangan militer besar dilancarkan terhadap berbagai fasilitas militer Iran. Serangan udara menghantam lokasi-lokasi yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung kemampuan militer negara tersebut. Targetnya mencakup peluncur rudal, fasilitas penyimpanan senjata, hingga jaringan produksi drone yang menjadi salah satu kekuatan utama Iran dalam beberapa tahun terakhir. Situasi semakin memanas pada 3 Maret 2026. Pada hari itu, sejumlah negara Teluk mulai melaporkan deteksi rudal dan drone yang diluncurkan Iran ke berbagai arah di kawasan. Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait ikut meningkatkan kewaspadaan militernya. Qatar bahkan melaporkan bahwa wilayah udaranya mendeteksi puluhan rudal balistik dan drone dalam waktu singkat. Salah satu sasaran yang disebut berada dalam jalur ancaman adalah Pangkalan Al-Udeid, pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada satu garis depan. Gelombang serangan Iran menyebar ke berbagai titik di kawasan. Namun respons yang datang dari Israel dan Amerika Serikat tidak bergerak dengan pola yang sama. Alih-alih hanya menahan serangan yang datang, operasi militer justru diarahkan jauh lebih dalam. Pada 4 Maret 2026, pejabat militer Amerika menjelaskan arah operasi yang sedang berlangsung. Fokus utama bukan hanya membalas serangan yang terjadi, tetapi menghancurkan kemampuan Iran untuk melancarkan serangan berikutnya. Target yang disasar bukan sekadar peluncur rudal yang aktif, tetapi juga fasilitas produksi senjata, gudang logistik militer, hingga infrastruktur yang menopang kemampuan Iran menembakkan rudal jarak jauh. Perubahan pendekatan ini mulai memperlihatkan dampaknya dalam beberapa hari berikutnya. Intensitas serangan Iran yang terdeteksi di kawasan Teluk mulai menurun. Data militer yang disampaikan pada awal Maret menunjukkan bahwa jumlah peluncuran rudal balistik Iran turun tajam dibanding hari-hari pertama konflik. Serangan drone juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang paling mencolok terjadi pada 10 Maret 2026. Pada hari itu, laporan militer menyebut operasi yang berlangsung telah mencapai skala yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan pada awal konflik. Ribuan target militer Iran disebut telah diserang sejak eskalasi perang dimulai. Angka yang beredar dalam laporan militer bahkan menyebut jumlah target yang dihantam telah melampaui 5.000 lokasi. Target tersebut tidak hanya berada di satu wilayah. Serangan mencakup berbagai fasilitas strategis yang tersebar di dalam wilayah Iran. Skala tersebut menunjukkan bahwa operasi yang sedang berlangsung bukan sekadar balasan terhadap satu gelombang serangan,
Operasi ini bergerak menuju upaya sistematis untuk melemahkan kemampuan militer Iran sebelum konflik berkembang menjadi perang yang lebih luas. Perubahan arah inilah yang mulai mengubah cara banyak analis melihat konflik tersebut. Perang yang awalnya diperkirakan akan bergerak dalam pola saling membalas, kini mulai terlihat sebagai operasi militer besar yang dirancang untuk menghancurkan fondasi kekuatan lawan. Ketika operasi militer mulai berkembang pada awal Maret 2026, arah strateginya menjadi semakin jelas. Serangan yang dilakukan tidak hanya diarahkan pada unit militer yang sedang aktif di medan perang. Sasaran yang dipilih jauh lebih luas dan menyentuh sistem yang membuat Iran mampu melancarkan serangan jarak jauh. Dalam banyak konflik, menghancurkan satu peluncur rudal hanya memberi dampak sementara, tetapi menghancurkan fasilitas produksi, gudang logistik, serta jaringan distribusi senjata dapat melemahkan kemampuan perang dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai arah operasi ini disampaikan pada 2 Maret 2026 oleh pejabat militer Amerika Serikat. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada publik, mereka mengatakan bahwa tujuan operasi bukan hanya menghentikan satu gelombang serangan. Tujuan utamanya adalah merusak kemampuan Iran untuk terus memproduksi dan meluncurkan rudal balistik serta drone dalam skala besar. Sejak saat itu, daftar target yang diserang mulai terlihat semakin luas. Serangan udara tidak hanya menghantam lokasi peluncuran rudal. Banyak laporan juga menyebut fasilitas produksi drone, gudang penyimpanan amunisi, instalasi radar, hingga jaringan pertahanan udara Iran ikut menjadi sasaran. Dengan menghancurkan sistem ini, kemampuan Iran untuk mempertahankan wilayah udaranya sendiri ikut tertekan. Pada 4 Maret 2026, militer Amerika Serikat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai perkembangan operasi. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa ratusan target militer telah dihantam hanya dalam beberapa hari pertama. Selain itu, sejumlah kapal militer Iran juga dilaporkan rusak atau tenggelam setelah terkena serangan. Penjelasan tersebut juga memperlihatkan bagaimana pembagian peran dalam operasi berlangsung. Israel berfokus pada kemampuan rudal balistik serta jaringan pertahanan udara Iran yang dianggap dapat mengancam wilayahnya secara langsung. Sementara itu, Amerika Serikat menargetkan fasilitas militer yang berkaitan dengan kemampuan Iran mengganggu jalur laut serta infrastruktur yang mendukung operasi militer jarak jauh. Hasil awal dari operasi tersebut mulai terlihat pada hari-hari berikutnya. Data militer yang dipublikasikan pada awal Maret menunjukkan bahwa jumlah peluncuran rudal balistik Iran menurun secara drastis dibanding hari pertama konflik. Aktivitas drone yang sebelumnya menjadi salah satu alat utama Iran dalam menekan lawannya juga mengalami penurunan signifikan. Namun, perkembangan paling mencolok kembali terjadi pada 10 Maret 2026. Pada hari itu, pejabat militer Amerika Serikat menyampaikan bahwa operasi yang berlangsung telah mencapai intensitas tertinggi sejak konflik dimulai. Lebih banyak pesawat tempur dan pembom dikerahkan dalam satu hari dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa jumlah target militer Iran yang telah diserang sejak awal operasi mencapai angka yang sangat besar. Beberapa pejabat bahkan menyebut angka tersebut telah melampaui 5.000 lokasi. Angka tersebut menggambarkan satu hal yang penting. Operasi yang berlangsung bukan hanya menargetkan titik-titik pertempuran yang terlihat di permukaan. Yang diserang adalah jaringan yang memungkinkan Iran mempertahankan kekuatan militernya. Setiap fasilitas produksi drone yang rusak berarti berkurangnya kemampuan Iran mengirim serangan jarak jauh. Setiap gudang amunisi yang hancur berarti berkurangnya cadangan persenjataan yang bisa digunakan dalam konflik yang berkepanjangan. Dengan kata lain, operasi ini tidak sekedar mencoba memenangkan satu pertempuran. Strategi yang sedang dijalankan berusaha melemahkan kapasitas militer Iran secara menyeluruh sebelum konflik berkembang menjadi perang regional yang lebih besar. Ketika serangan militer terus berlangsung pada awal Maret 2026, dampaknya tidak lagi terbatas pada fasilitas militer dan pangkalan udara. Konflik mulai merambat ke sektor yang jauh lebih sensitif bagi dunia, yaitu jalur energi global. Perubahan ini mulai terlihat jelas pada 10 Maret 2026
ketika ketegangan di kawasan Teluk meningkat tajam. Perhatian dunia segera tertuju pada Selat Hormuz. Jalur laut sempit ini merupakan salah satu rute energi paling penting di dunia. Setiap hari jutaan barel minyak mentah serta pengiriman gas alam cair melewati wilayah tersebut. Karena itu, setiap gangguan keamanan di kawasan ini langsung memicu kekhawatiran besar di pasar energi global. Pada 10 Maret 2026, laporan dari berbagai lembaga energi menyebut bahwa aktivitas pengiriman melalui selat tersebut mulai terganggu akibat meningkatnya risiko militer. Kapal tanker yang biasanya melewati jalur tersebut mulai mengurangi pergerakan. Beberapa perusahaan pelayaran bahkan menunda pengiriman karena meningkatnya ancaman terhadap kapal komersial. Situasi ini semakin memperlihatkan bagaimana konflik yang awalnya terlihat sebagai konfrontasi militer antara dua negara kini mulai berdampak pada ekonomi dunia. Ketika jalur energi terganggu, dampaknya tidak hanya terasa di kawasan Timur Tengah. Negara-negara yang bergantung pada impor minyak dari Teluk juga ikut merasakan tekanan di pasar global. Di sisi lain, Iran juga mulai memperlihatkan pendekatan strategis yang berbeda. Setelah gelombang serangan udara menghantam berbagai fasilitas militernya, Teheran tidak hanya berfokus pada pertempuran langsung di udara. Iran mulai menunjukkan bahwa mereka masih memiliki cara untuk meningkatkan biaya perang bagi lawannya. Tekanan terhadap jalur energi menjadi salah satu cara tersebut. Dengan meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz, Iran dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global tanpa harus terlibat dalam pertempuran udara yang intens setiap hari. Langkah ini membuat konflik berubah menjadi pertarungan yang tidak hanya terjadi di medan militer, tetapi juga di bidang ekonomi dan keamanan kawasan. Sementara itu, Israel tetap mempertahankan tujuan strategis yang sejak awal mereka sampaikan kepada dunia internasional. Pemerintah Israel berulang kali menegaskan bahwa ancaman dari Iran tidak hanya datang dari satu sumber. Selama bertahun-tahun, Iran membangun jaringan kemampuan militer yang mencakup rudal balistik, drone tempur, serta dukungan terhadap kelompok militan di berbagai wilayah Timur Tengah. Ketika konflik terbuka akhirnya terjadi pada akhir Februari 2026, pendekatan yang dipilih Israel bukan hanya bertahan dari serangan yang datang. Strategi yang dijalankan berfokus pada upaya menghancurkan kemampuan militer tersebut sebelum jaringan ancaman tersebut semakin berkembang. Itulah sebabnya operasi militer yang berlangsung sejak akhir Februari hingga 10 Maret 2026 bergerak dalam skala yang sangat besar. Ribuan target militer dihantam dalam waktu relatif singkat. Fasilitas produksi senjata, instalasi militer, serta berbagai infrastruktur strategis menjadi sasaran serangan berulang. Skala operasi ini menunjukkan bahwa konflik yang sedang berlangsung bukan lagi bentrokan terbatas seperti yang sering terjadi sebelumnya di kawasan tersebut. Perang ini telah berkembang menjadi salah satu konfrontasi paling serius di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan perang pada Maret 2026 menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah bisa berubah arah jauh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Dalam hitungan hari, eskalasi yang awalnya terlihat seperti pertukaran serangan berubah menjadi operasi militer besar yang menargetkan fondasi kekuatan lawan. Serangan rudal dan drone, operasi udara skala besar, hingga ketegangan di jalur energi dunia memperlihatkan bahwa konflik ini tidak hanya berdampak pada satu negara. Setiap perkembangan di medan perang langsung mempengaruhi stabilitas kawasan, bahkan ikut mengguncang ekonomi global. Di tengah situasi seperti ini, memahami fakta dan dinamika geopolitik menjadi semakin penting. Banyak peristiwa besar di dunia yang sering terlihat sederhana di permukaan, tetapi sebenarnya menyimpan cerita yang jauh lebih kompleks di baliknya. Dan di channel ini, kita akan terus menyingkap berbagai fakta tersebut. Jadi, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya dari berbagai peristiwa penting di dunia.